Hai, nama saya Rossi, salah seorang business leader dan selamat datang di different episode yang baru di mana di sini saya akan bagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, hari ini saya mau membagikan tentang hal yang baru saja saya dengar dari radio. Jadi tadi waktu mengemudi saya mendengarkan ada seorang pembicara, mungkin dia konsultan, saya nggak tahu. Saya juga lupa namanya siapa. Intinya dia itu membagikan tips untuk perusahaan dalam meng-hire seorang sales. Nah, dari tips yang dia bagikan ada dua hal, yang satu yang saya setuju, yang satu lagi saya sangat-sangat tidak setuju. Oke, sebelum kita bahas, saya akan menyampaikan kurang lebih apa yang dia sampaikan tadi. Yang pertama, dia bercerita gini, sebuah perusahaan kalau dia mau sukses, dia harus hire sales dengan tepat. Karena sales ini mempunyai peranan yang sangat-sangat penting untuk kemajuan penjualan perusahaan. Dan itu saya setuju, itu benar. Nah, hal selanjutnya yang dia sampaikan ini yang saya nggak setuju. Karena gini, kurang lebih gini ya, untuk perusahaan bisa mendapatkan sales yang tepat, yang cocok, mereka harus bisa menemukan bahwa sales itu memang mempunyai bakat dari lahir. Karena menurut si pembicara tadi, kemampuan sales dalam melakukan penjualan, dalam memberikan masukan perusahaan itu 50%-nya itu didapatkan dari bawaan dia dari lahir, dalam arti bakatnya. 25%-nya itu dari pelatihan yang disediakan perusahaan. 25% sisanya adalah dari motivasi yang didapatkan. Mungkin bisa dari reward, dari apapun lah, pokoknya dari motivasinya dia. Sehingga karena 50% ini banyak, perusahaan harus bisa memastikan sales yang dia hire itu memang sudah dari awalnya punya bakat dari lahir. Nah, hal ini yang menarik karena gini, saya sangat tidak setuju karena gini. Menurut saya, nggak ada orang yang punya bawaan dari lahir itu langsung pandai untuk sales. Basicnya ini, kalau kita mau ngomong sales yang hebat, itu biasanya apa? Stereotipnya yang ada di masyarakat bahwa orang yang salesnya jago itu mereka yang pandai berkomunikasi, dan biasanya itu adalah orang-orang ekstrovert. Sementara di dunia ini ada orang ekstrovert, ada juga orang introvert. Nah, kalau seperti ini berarti apakah kita harus hire orang yang ekstrovert? Jawabannya enggak juga. Faktanya, ada sebuah penelitian, saya lupa tahun berapa, itu dilakukan di Amerika, itu yang mensurvei apakah orang ekstrovert dalam bidang sales itu memang lebih unggul daripada orang introvert. Hasilnya gimana? Mereka mensurvei banyak, saya lupa jumlah pastinya berapa, pokoknya sales itu dikumpulkan dan dibagi dari mereka ekstrovert dan introvertnya. Hasilnya, orang ekstrovert itu memang unggul dari orang yang introvert. Yang menarik, selisih unggulnya ini sangat-sangat tipis. Saya lupa angka pastinya, kalau saya nggak salah ingat, perbandingannya itu adalah orang ekstrovert lebih unggul dibanding orang introvert. Selisihnya itu nggak lebih dari $10. $10 loh, kecil sekali. Nah, dari survei seperti ini itu membuktikan bahwa ternyata orang ekstrovert atau introvert itu di sales itu bisa sama-sama berhasil. Kalaupun yang ekstrovert ini lebih unggul, selisihnya itu nggak jauh, sedikit sekali. Kalau gitu kembali kan, terus kita tahu si A yang mau kita hire sebagai sales punya bakat dari lahir gimana? Nggak tahu kan? Apakah semua orang yang ekstrovert selalu lebih unggul? Faktanya, oke, mereka lebih unggul tapi selisihnya sedikit. Dalam hal ini kan berarti orang introvert pun dia jadi sales, dia bisa jualan. Selisihnya nggak jauh kok. Cuma nggak lebih dari $10, itu berarti nggak lebih dari Rp150.000. Nah, hal seperti ini yang membuat saya tidak setuju lah dengan ucapan si pembicara tadi bahwa perusahaan harus menerapkan sistem untuk bisa meng-hire sales yang memang bakatnya itu jualan. Faktanya menurut saya semua skill untuk berkomunikasi, untuk jualan itu bukan bawaan dari lahir, tapi itu bisa dipelajari. Nah, kalau sudah seperti ini, buat Anda yang profesinya sales, kalau Anda bukan orang yang pandai berkomunikasi, Anda bukan orang yang pandai berjualan, Anda baru berkecimpung sebagai sales, jangan berkecil hati, karena berita bagusnya adalah semua itu bisa dipelajari, Anda bisa berkembang. Dan buat Anda para pemilik bisnis, para manajerial, sebaiknya Anda hati-hati dalam mendengarkan omongan seorang konsultan, pembicara dan sebagainya. Karena kayak tadi yang di radio, kalau dia di radio seharusnya dia cukup terkenal. Faktanya seperti itu. Nah, kalau tanya di saya nih, terus kalau di perusahaan yang saya pimpin, saya hire salesnya gimana? Saya punya 4 kriteria. Yang pertama, kriteria pertama adalah saya cari karakternya yang bagus. Skill itu semua bisa dipelajari, tapi karakter itu biasanya sudah tidak bisa dipelajarin karena itu sudah bawaan dia.
Jadi hal yang pertama yang saya seleksi ketika saya hire sales adalah karakternya dia bagus nggak. Kalau karakternya dia jelek, mau dia pintar apapun, saya nggak akan hire. Yang kedua, saya akan cek dia bisa diajarin nggak, coachable nggak. Ini, tadi saya bilang bahwa segala sesuatunya itu bisa dipelajarin. Permasalahannya adalah manusianya ini mau belajar nggak. Saya temuin ada banyak orang-orang yang sudah lama berkecimpung di bidang sales, mereka mungkin sudah senior, biasanya itu susah menerima hal-hal baru. Nah, kalau mereka sudah kayak gini, mau diajari trik yang baru, tips yang baru untuk mereka bisa berkembang lebih bagus, biasanya itu susah. Merekanya itu yang apa ya, mungkin secara nggak sadar tuh mereka nolak. Jadi kalau ada orang yang melamar sales dan dia saya temui tidak mudah untuk diajarin, tidak coachable, ya saya nggak akan hire. Oke, itu yang kedua. Parameter yang ketiga yang saya pakai dalam hire seorang sales itu adalah dia bisa memotivasi dirinya sendiri nggak. Dalam arti gini, memotivasi itu bukan yang apa ya, yang semangat kerja itu enggak, bukan yang seperti yang saya maksud. Yang saya maksud adalah dia bisa memotivasi dirinya sendiri untuk berkembang lebih bagus enggak, dalam arti personalnya dia. Karena kalau orang yang tidak ingin maju, tidak ingin berkembang, mau diberikan training motivasi sebesar apapun oleh perusahaan, ya paling bertahannya itu cuma 1-2 hari, habis itu hilang. Tapi kalau dianya sendiri yang bisa memotivasi untuk mau belajar lebih, mau berkembang lebih, ini lebih mudah. Dan faktor yang keempat, yang terakhir, parameternya adalah cocok nggak dengan culture perusahaan. Karena menurut saya tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah cocok nggak. Mungkin si A ini jelek di perusahaan saya, tapi mungkin dia bagus di perusahaan lain. Kenapa? Karena culture-nya beda. Mungkin si B si B jelek di perusahaan lain, tapi mungkin bagus di saya. Kembali kan, culture-nya itu beda. Jadi ada 4 parameter itu yang saya pakai dalam meng-hire seorang sales. Dan tidak ada yang saya cek dia punya bakat dari lahir enggak. Oke, hari ini saya cuma ingin bagian itu karena menurut saya ini cukup menggelitik. Karena yang saya syok, dia bisa dapat spot di radio, jadi seharusnya dia cukup terkenal. Tapi ya ini ya mungkin agak kontroversi. Saya pun juga tidak menjamin yang saya sampaikan benar. Tapi menurut saya nggak ada sales yang punya bakat dari lahir langsung pintar sales, itu nggak ada. Semuanya adalah berdasarkan pelajaran. Dia mau belajar nggak, selanjutnya adalah berdasarkan pengalaman. Kalau saya sendiri, saya pandai menjual nggak, saya ngomong nggak. Saya jelek sekali menjual karena saya seorang yang totally introvert. Bahkan orang tua saya, mama saya aja bilang bahwa saya ini susah untuk ngomong, komunikasi. Tapi saya bisa jadi sales dan saya bisa mendapatkan closing. Saya bisa berjualan dengan nominal yang omset yang gede. Berarti kan itu membuktikan bahwa tidak ada hubungannya antara punya bakat atau enggak. Yang ada adalah mau belajar atau enggak. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu materi Be Different hari ini. Dan sampai jumpa di Be Different yang selanjutnya.